Baik, mungkin untuk Dokter ahli Firman Wijaya ini mau menerangkan apa, penasihat hukum? Ya, itu masalah pidana, ya, pidana pada umumnya. Kemudian ada spesialis-spesialis yang mungkin agak berbeda penekanan-penekanan baik dari di antara dua ini, Pak. Tapi pada umumnya pasal 338, pasal 340, 55 itu tetap kita stres. Oke, yang satunya akan yang menerangkan sama juga. ahli sama. Ya, sama, Pak. Baik. Yang kemudian mohon kita berikan waktu kurang lebih 1,5 jam. Boleh, untuk pada penasihat hukum ya, untuk bertanya. Silakan. Ya. Apa langsung sendiri-sendiri terusan baru, tapi dalam waktu 1,5 jam pada dua orang tapi saksi. maksudnya mereka di dalam? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Okay. Ya, silakan. Baik. Bersama-sama. Baik, Saudara Ali, Saudara Dr. Firman. Dr. Firman, apakah keilmuan saudara di S3-nya bidang apa? Terima kasih Yang Mulia Pak Penasihat Hukum yang kami hormati, Pak Jaksa Penuntut Umum. Saya sedikit agak mempertegas tentang surat tugas saya. Ada satu lagi dari Asafiyah yang jelas ditunjuk sebagai ahli yang diajukan oleh kantor Pak Herman Umar kaitan dengan perkara ini. Baik, yang kemudian yang kedua kaitan dengan posisi yang saya sebagai anggota peneliti beberapa kali di Badan Pembinaan Hukum Nasional, di Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, kemudian juga ada struktural perguruan tinggi. Riset penelitian ini memang terkait dengan konsep killing intention dan causa in effect yang ada kaitannya dengan delik-delik pembunuhan. Itu satu sisi. Pendalaman terhadap keilmuan saya menyangkut justice collaborating dan participating witness atau whistleblower. Kira-kira itu yang spesifik lainnya ya soal kaitan dengan politik hukum pemidanaan di Indonesia. Baik, ahli. Yang hampir sama dengan beliau. Apakah ahli pernah menjadi seorang ahli baik di penyidikan maupun di tingkat pengadilan? Ya, terutama delik-delik khusus ya saya sering menjadi ahli Pak Penasihat Hukum. Baik kasus-kasus menyangkut tindak pidana korupsi, economic crime, terus kemudian ya tindak pidana khusus lainnya. Baik, tadi ahli menjelaskan masalah killing intention. Coba saudara ahli jelaskan atau terangkan apa pentingnya doktrin killing intention dalam kasus-kasus pembunuhan? Makasih Yang Mulia yang kami hormati, Pak Jaksa Penuntut Umum, Pak Penasihat Hukum. Killing intention dan cause and effect itu sebenarnya rangkaian sebuah konsep yang terus dikembangkan dari pemikiran yang berangkat dari aliran yang ditawarkan oleh Jurgen Habermas. Dia mengatakan between fact and norm, antara fakta dan norma itu seringkali dalam pengungkapan suatu kasus ada faktor-faktor penyebab yang sifatnya bisa single causes, bisa bersifat penyebab tunggal, bisa multiple plural causes, bisa sifatnya jamak. Plural itu jamak, ya, artinya banyak faktor. Nah, tetapi di dalam pengujian between fact and norm, antara fakta dan norma itu ada syarat, ada condition yang diperlukan, Yang Mulia. Yang pertama adalah necessary elemen yang paling mutlak. Kemudian yang kedua adalah sufficient elemen atau sufficient approach, yaitu perbuatan-perbuatan atau peristiwa yang dipandang cukup. Cukup itu dalam konteks bagaimana? Ini dalam beberapa riset ini kaitannya dengan perbuatan, hubungannya dengan Van Het instrumen itu alat atau sarana, kemudian Van Het Gevolg atau akibat yang muncul. Nah, rangkaian perbuatan, alat dan akibat itulah yang akan diukur dari apa yang disebut single cause untuk penyebab tunggal ataukah multiple cause effect. Nah, dalam konteks ini memang saya melihat dalam doktrin cause and effect ini yang paling diperhatikan adalah faktor yang mencari hubungan antara penyebab dengan akibat yang paling dekat. Sehingga kalau berkaitan dengan kasus-kasus pembunuhan, Yang Mulia, terutama menyangkut mord misalnya, yang sifatnya ada perencanaan, ya, kemudian ada dotslah, ya, atau
first murder ataupun katakan second murder dalam beberapa komparatif itu mengukur antara perbuatan dengan alat serta akibat itu dalam konteks moment of death, ya, kapan perbuatan dan alat itu serta akibat itu yang menentukan, yang paling menentukan kematian seseorang. Nah, di dalam mengukur ini perlu ada causal connection, ada hubungan yang sangat kausalistik, ya. Mohon maaf, Saksi didekatkan mic-nya karena direkam. Baik, terima kasih Yang Mulia, mohon maaf. Saya lanjutkan Yang Mulia. Jadi sebenarnya dari perbuatan alat dan akibat ini ada dengan pendekatan causal connection itu, ya, maka akan dilihat secara logis, ya, karena bagaimanapun ini memerlukan logika berpikir yang bisa menjelaskan antara kejadian dengan menghubungkan dengan peristiwa dan akibatnya. Nah, tentu banyak peristiwa, banyak faktor penyebab, tapi yang harus dicari karena ada dua pendekatannya, ada criminal act, ada perbuatan pidananya, ada criminal liability-nya atau ada yang menyebut responsibility-nya. Karena biasanya liability biasanya kaitan kerugian yang bersifat ekonomi. Nah, penggunaan istilahnya menggunakan liability. Tapi ada yang menggunakan responsibility, tapi lebih kepada tanggung jawab akibat perbuatannya. Nah, ini perlu filter. Jadi causal connection ini akan memfilterisasi, ya. Jadi tidak semua peristiwa, tidak semua keadaan itu menjadi akibat langsung. Jadi filternya adalah baik itu yang sifatnya doslah maupun mort, gitu. Killing intention itu, ya, kalau saya lihat di dalam ketentuan 338 maupun 340 KUHP itu harus sifatnya wrongdoing, sifatnya memang ada perbuatan yang salah. Nah, kata salah itu kalau seingat saya di dalam referensi berikutnya itu dalam pertanggungjawaban disebut sebagai liability based on fault. Tanggung jawab itu karena ada perbuatan salah. Atau dalam beberapa negara disebut Heenstraf zonder schuld, ya, perbuatan itu ya kalau di Belanda ya sama dengan prinsip liability. Atau Kenna-Straf di negara Jerman, Kenna-Straf zonder schuld. Jadi kembali kepada connection kausal itu harus ada kausal yang existing, ya, yang tadi dari perbuatan mana yang paling diperlukan sebagai syarat terjadinya akibat. Jadi harus ada perbuatan yang menjadi syarat penentu terjadinya akibat. Dan ini menjadi elemen yang penting dan menentukan, ya, timbulnya diistilahkan risk, ya. Risk itu diartikan sebagai bahaya. Diartikan sebagai bahaya yang konkret. Maka dikatakan an act doesn't make a man guilty. Tidak mungkin orang dipersalahkan, ya, guilty of crime unless be mind of guilty. Hanya dasarkan kepada pikirannya jahat. Karena ada prinsip mengatakan cogitationis nemo patitur. Tidak boleh orang dihukum hanya karena pikiran. Walaupun pikiran itu dalam konteks mencegah, ya, itu memang ada pada bagian dalam yang sulit diukur. Nah, maka itu harus diwujudkan tadi dengan causal connection, ya, dengan causal existing, penyebab yang paling eksis. Sehingga prinsip liability based on fault itu bisa dikonkretkan. Nah, pendekatan berikutnya disebutkan bahwa person not criminally liable but causal connection. Tidak bisa, ya, seseorang liable dimintai pertanggungjawaban, ya, kecuali, ya, between action and consequence. Perbuatan yang memang punya konsekuensi terhadap akibat. Nah, ini yang sebenarnya oleh Daniel Littell dikatakan antara causal axis dengan causal axis ini harus menghasilkan producing effect. Dia harus memproduksi efek. Nah, ini yang disebut sebagai method of killing. Jadi untuk mengurai 338, 340 yang kalimatnya sengaja, rencana itu sangat abstrak. Maka butuh method of killing yang mulia. Butuh metode cara mengungkap pembunuhan. Nah, karena itu ada pandangan mengatakan, oh iya kan kalau kesalahan ada banyak. Ada kesalahan sebagai maksud, ada kesalahan sebagai tujuan, ada eventualis kesalahan sebagai kemungkinan. Nah, tapi di situ dikatakan bahwa yang bisa memproduksi efek itu yang lahiriah, tindakan yang lahiriah atau jasmania. Maka di dalam penelitian disebutkan apa yang disebutkan willingly move body.
Jadi harus ada gerakan tubuh, harus ada tindakan yang mengarah. Ya, gerakan tubuh itu dengan menggunakan alat yang menimbulkan akibat. Nah, itulah yang kemudian dimaknai bahwa kata willens and weten itu sebagai sebuah pengetahuan yang awalnya sangat abstrak, ya. Kemudian juga ada pendekatan namanya foretelling itu, membayangkan, itu juga masih sangat abstrak, maka harus dikonkretkan, harus direalisasikan. Ini yang namanya causal mechanism. Ya, harus ada mekanisme kausal yang secara fungsional yang bisa memproduksi efek. Jadi itu yang ahli lihat, sehingga ketika mendesain pasal-pasal berkaitan dengan pembunuhan berencana, maka pastilah ada cluster directing mind. Siapa sih yang jadi otak perencana? Walaupun dalam beberapa referensi yang mulia Pak Jaksa, Pak Penasihat Hukum, kadangkala ada diartikan sebagai directing mind itu di dalamnya juga ada meeting of mind. Ya, orang yang meninstruksikan, orang yang mengendalikan, ya, di dalam pikirannya untuk berbuat jahat itu